Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang pada Dia, kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita mengagungkan Tuhan, sebab Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Dia yang ditinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang
maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau sembah, yang ku sembah, yang ku sembah. Oh Tuhan, yang ku sembah, yang ku sembah, yang ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah Tuhan, sembah dan sembah. Oh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu. Pagi ini kami beli sungguh menyembah Engkau. Kami meninggikan namamu, kami mengagungkan Engkau. Kami rindu Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menilik bahwa setiap kami semuanya, betapa kami memiliki kerinduan dalam hati kami untuk menyembah Engkau. Kami Tuhan, bersyukur untuk hari baru. Kami bersyukur untuk kesempatan baru. Kami bersyukur untuk anugerah baru. Dan kami sungguh rindu pagi ini Tuhan. Kami diperlengkapi oleh kebenaran firman. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami untuk kami semakin hari semakin peka akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyenangkan Engkau setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur untuk pagi hari ini. Bahkan kami mau menyambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca yang ke-7.
Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sekali lagi, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, dalam kitab Efesus ini, surat Efesus ini, di dalam LAM diberi judul di dalam bagian ini sebenarnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Artinya saudara bahwa karunia atau ya karunia yang diberikan kepada kita ini dalam konteks jemaat. Jadi bukan pribadi, tetapi jemaat sebagai tubuh Kristus. Ada banyak saudaraku eh, ketidakpahaman atau ketidakpedulian orang terhadap kebenaran ini. Bahwa karunia itu seringkali tidak bisa dipisahkan dengan tubuh Kristus. Saudara, Allah memberikan kepada saya dan saudara karunia rohani yang unik masing-masing setiap orang. Dan pagi hari ini di dalam di dalam Efesus ini diingatkan bahwa karunia ya itu bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah ya anugerah Allah. Jadi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Jadi bukan hasil usaha, bukan karena latihan saja, bukan. Nah, tujuannya jelas saudaraku dalam konteks Efesus 4 ini supaya setiap anggota tubuh Kristus saling melengkapi. Jadi, kalau saya diberikan karunia yang unik, berbeda dari orang lain, karena tujuannya jelas, supaya setiap anggota tubuh Kristus itu saling melengkapi. Bayangkan saudara, sebagai tubuh, ya, analoginya, karena kita dikatakan kita itu sebagai tubuh Kristus. Maka bayangkan kalau mata itu bisa menggantikan telinga. Mata bisa menggantikan mulut. Mata bisa menggantikan hidung. Berarti tidak perlu mulut, hidung, telinga ya. Saudara, mata tidak pernah bisa menggantikan telinga. Mata nggak pernah bisa menggantikan hidung. Mata nggak pernah bisa menggantikan mulut. Satu dengan yang lain tidak pernah bisa saling menggantikan. Karena memang satu dengan yang lain mempunyai peran yang berbeda. Itu makanya saudaraku ada untuk saling melengkapi saudara satu dengan yang lain. Saudara, jika satu anggota tubuh Kristus menolak berfungsi sebagai anggota tubuh itu, sudah bayangkan maka seluruh tubuh akan pincang. Nah, saudara, ini makanya kesadaran ini penting bagi kita. Bapak Ibu masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu masing-masing punya karunia. Bapak Ibu masing-masing berarti punya peran, punya fungsi. Kalau di antara kita salah satu saja tidak melakukan fungsinya, saudara, dampaknya bukan kepada saudara saja. Seluruh tubuh Kristus itu pincang. Seluruh tubuh Kristus itu, tanda kutip ya, dirugikan. Karena saudara tidak berperan dengan baik, saudara. Karunia yang kita miliki menjadi sia-sia jika dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi akan menjadi berkat besar ketika karunia itu dipersembahkan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, sekali lagi, godaan kita seringkali kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu godaan kita. Apa yang sering kita katakan? Mengapa aku tidak seberbakat dia ya? Sepertinya itu satu keinginan yang bagus karena memotivasi. Bukan, saudara.
Pertanyaan itu menunjukkan bahwa ketidaktahuan kita, bahwa memang kita berbeda satu dengan yang lain. Kita sering bertanya, mengapa aku tidak seberbakat dia? Atau sebaliknya, oh, aku lebih baik daripada dia. Orang yang biasanya merasa diri tidak seberbakat orang lain, maka ketika dia punya karunia, dia akan berkatakan, aku lebih baik dari dia. Saudara, dua-duanya ini memperlihatkan bahwa kita tidak mengerti untuk apa Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda. Saudara, firman Tuhan menegaskan setiap pemberian Kristus diberikan menurut, bukan menurut Anda, ukuran Kristus. Artinya apa? Yang saya dan saudara miliki hari ini, karunia dari Tuhan itu pas, tepat, dan bermakna bagi panggilan saya dan saudara. Tidak ada karunia yang kecil di mata Tuhan, yang ada hanyalah kesediaan untuk dipakai. Tidak ada yang, oh dia karunianya begitu kecil, oh dia tidak berbakat. Saya ingin memakai orang-orang berbakat. Di dalam Tuhan bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kesediaan kita semua untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, perenungan bagi kita pagi ini adalah, apakah kita sudah memakai talenta atau karunia untuk membangun tubuh Kristus? Atau masih sibuk mengejar pengakuan pribadi? Saudara, mungkin ketika kita membahas tentang karunia dan talenta, kita selalu tanyakan ini. Apakah engkau sudah memakainya memang untuk membangun tubuh Kristus? Atau hanya engkau sibuk mengejar pengakuan dirimu sendiri aja? Yang kedua, apakah kita menghargai karunia orang lain sebagai bagian penting dari kesatuan tubuh? Atau kita merasa, oh saya lebih hebat ini. Atau kita sudah mengakui karunia orang lain sekecil apapun, sesederhana apapun, sebagai satu bagian. Yang dimana engkau juga membutuhkan karunia itu. Saudara, apakah engkau boleh menyadari kebenaran ini? Yang ketiga, apakah kita sadar bahwa ketika semua karunia digabungkan dalam kasih, maka gereja menjadi kuat dan dunia melihat terang Kristus. Ketika gereja sehati, ketika tubuh Kristus bersatu, dan karunia-karunia yang ada seluruhnya dipakai secara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka sesuatu yang besar terjadi. Gereja kuat, dunia melihat terang Kristus. Saudara, saya selalu katakan kepada saudara, pergunakanlah karuniamu, talentamu. Ingat, kalau engkau tidak menggunakan, itu bukan hanya engkau tidak menggunakan, engkau merugikan seluruh tubuh Kristus. Engkau membuat seluruh tubuh Kristus itu pincang. Engkau membuat seluruh tubuh Kristus tak berfungsi dengan maksimal. Maka jangan engkau diam saja. Berperanlah, berfungsilah sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Kristus memanggil kita untuk saling melengkapi, bukan berjalan sendiri, bukan merasa hebat sendiri, atau bukan untuk mengubur talenta dan karuniamu. Tuhan memanggil kita untuk saling melengkapi. Saat setiap karunia dipakai dengan setia, tubuh Kristus tidak hanya bertumbuh ke dalam, bukan hanya dewasa secara rohani, tetapi
tubuh Kristus juga akan bertumbuh keluar, artinya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, biarlah apa yang engkau miliki, pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Bapa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, terima kasih karena Engkau telah membagikan anugerah dan karunia kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan pemberian ini, melainkan memakainya untuk membangun tubuh Kristus. Singkirkan kesombongan dan perasaan rendah diri kami, agar kami belajar menghargai setiap anggota tubuh Kristus yang lain. Biarlah melalui kesatuan dan keberagaman karunia, dunia melihat kasih dan kemuliaan-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan, kami semua menyadari kebenaran ini, sehingga kami tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Tidak ada yang menggunakan karunia hanya untuk popularitas dan kebanggaan diri sendiri. Dan sebaliknya tidak ada orang yang menguburkan karunia-Nya dengan tidak mau berfungsi apapun dalam persekutuan dalam gereja. Tapi biarlah kami semuanya Tuhan, sesuai dengan karunia kami masing-masing berfungsi pada bagian kami masing-masing. Sehingga Tuhan kami semakin bertumbuh, secara rohani kami juga semakin bertumbuh untuk kami boleh berdampak di luar kami. Tuhan boleh dipermuliakan melaluinya. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau serahkan bersama-sama buat kehidupan kami, supaya kami boleh dengan melakukan karunia mengerjakannya. Maka kami pun sudah memberitakan Injil kerajaan-Mu. Kami rindu dimanapun kami berada. Kami boleh sungguh Tuhan memberitakan Injil itu melalui apa yang kami boleh sungguh mampu lakukan Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh berdoa bersama-sama. Kami secara khusus berdoa untuk setiap pekerjaan pelayanan misi dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya setiap kami memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kepada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah hati kami dilingkupi, dipenuhi dengan terus kasih yang kami rindu untuk menjangkau orang lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayanan misi yang dilakukan oleh para misionaris di berbagai tempat, Tuhan, yang terpencil, yang sulit akses. Tuhan, kiranya yang menyertai mereka memberkati baik para misionaris maupun keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, juga kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami semuanya untuk menggunakan sosial media juga untuk boleh memberitakan Injil. Jangan biarkan kami menggunakan sosial media
saja untuk menyampaikan kabar buruk, tapi biarlah kami menyampaikan kabar baik, sehingga orang boleh sungguh mengenal Tuhan melalui setiap apa yang disajikannya. Tuhan, kami boleh sungguh, Tuhan mohon pimpinan anugerah-Mu. Engkau sungguh yang menolong kami setiap pribadi, dimanapun kami berada. Biarkan kami selalu Tuhan, oh Tuhan menyadari akan tugas dan peranan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan pemberitaan Injil atau misi kepada orang-orang muda, kepada anak-anak remaja, kepada generasi kini Tuhan berkati melalui sosial media, melalui Tuhan juga pemuritan-pemuritan, melalui Tuhan pelayan pribadi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau sungguh yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan terima kasih, kami serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap pelayanan kami dalam pelayanan gereja. Tuhan juga pakai supaya setiap jemaat memiliki semangat untuk merangkul, mengajak, membawa orang-orang yang sekalipun sudah percaya, tetapi masih Tuhan larut dalam kehidupan masa lalu dan menjauhkan diri daripada Engkau. Tuhan terima kasih, terpuji namamu. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini. Tuhan kiranya yang turut campur tangan. Tuhan kau sungguh yang menjaga melindungi kami. Kami tetap berdoa untuk kondisi bangsa negara kami. Kami percayakan kepada Engkau supaya bangsa negara kami juga semakin hari semakin baik. Karena kesejahteraan bangsa ini juga adalah kesejahteraan kami semuanya. Tuhan pimpin kami semuanya, terpuji namamu. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini. Dalam pekerjaan kami. Tuhan biarlah kami boleh berangkat pagi-pagi dengan sukacita kerja dan boleh sungguh Tuhan sampai hari Tuhan kami tetap boleh sungguh sukacita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan memberikan karunia kita kepada kita masing-masing dan hal itu harus kita gunakan untuk saling melengkapi di dalam tubuh Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.